Ya, um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik. Dan ini adalah pertemuan ke-15 ya. Oke, pertemuan ke-15 ini nanti kita akan coba praktikum untuk membuat um, tangga ya, 3 dimensi tentunya. Dan juga untuk membuat atap. Bagaimana sih cara membuat atap ya dengan menggunakan AutoCAD. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya untuk pembuatan tangga, perhitungannya seperti apa, tangga yang baik itu seperti apa, yaitu sudah kita bahas. Jadi untuk materinya ini sudah saya sampaikan ya, menentukan ukuran tangga dan anak tangga. Nah, sudah tampil ya. Nah, di sini tangga ini harus memenuhi beberapa syarat, kemudian perhitungan dimensi tangga ya. Di sini ada untread dan optread. Untread itu adalah lebar anak tangganya, optread itu tinggi dari anak tangga. Ya, ini sudah ada. Kemudian kemiringannya juga sudah dijelaskan di sini. Kemudian ini contoh perhitungannya juga sudah saya jelaskan. Lebar tangga standarnya kurang lebih sekian ya. Lalu tipsnya juga sudah ada di sini. Sudah ada semua referensinya dari hdesignIdeas.com. Sudah lama sekali untuk publikasinya, udah lama ya, 2011. Tapi ini bisa kita gunakan untuk sebagai acuan gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita hitung ya untuk desain dari rumah tinggal 2 lantai yang sudah kita buat denahnya, tampak depannya. Kemudian kita juga sudah bikin untuk dinding lantai 1 dan kusen-kusennya juga sudah kita buat. Nah, untuk pembuatannya tangganya nanti jumlahnya sekian ya. Untuk optreadnya adalah 16, untreadnya 28 ya, lebar tangganya yang belakang itu 80, yang di bagian dalam itu 1 meter. Nah, ini ya, ini 80 dan yang ini 1 meter 1 meter. Oke, jadi kita bisa bikin dulu untuk layernya ya, kita tambahkan dulu. Layer. Kurang hafal kalau yang 3D modeling ya, klasik aja dulu. Nah, kita bisa pindah-pindah untuk model dari apa namanya tampilannya ya. Kita bisa tambahkan di sini. Untuk layernya saya akan coba tambahkan 1 lagi. Oke, ini untuk tangga. Tambahkan 1 lagi ya. Ini untuk yang atap. Oke. Nah, untuk yang lainnya bisa kita nonaktifkan dulu juga nggak apa-apa ya. Kita aktif di tangga ini. Ini kita aktifkan. Yang lainnya bisa kita sembunyikan dulu depannya biar 3D-nya ya kita nonaktifkan dulu, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Jadi kita aktif di tangga. Saya akan coba menggunakan warna biru. Jadi semua objek yang ada di layer tangga warnanya akan berwarna biru ya. Saya tempel di sini saja. Oke.
Di sini karena kita sudah menentukan untuk optrade dan untrade-nya, kita bisa bikin aja. Untuk lebarnya juga sudah kita tentukan ya, sesuai dengan denahnya. Jadi kita bikin rectangle aja atau kita gunakan polyline. Polyline ya. Ntar starting point-nya saya bikin di sini. Lalu kita naikkan. Ini adalah untuk lebar dari anak tangganya, yaitu 28. Jadi kita bikin add 28 cm ya, 0,28, sudutnya 90. Oke, seperti ini, kecil ya. Lalu lebar tangganya adalah 180, kemudian kita turunkan 0,28, sudutnya minus 90 ya karena turun, kemudian kita close saja, C, enter. Nah, ini adalah anak tangganya, dasarnya nanti seperti ini. Kita bisa kopikan saja ke atas, kita susun dulu, boleh gitu ya, baru nanti kita extrude setinggi berapa tadi, 16 cm ya. Jadi ini kita kopikan saja. Nah, untuk kopinya kita copy array saja, kita naikkan jumlahnya nanti berapa ya, kita sudah hitung. Nah, anak tangganya nanti totalnya adalah 19, jadi kita naikkan saja dulu 9, kemudian nanti naik lagi, kita belokkan ya. Oke, kita gunakan array ya, toolnya itu kita coba array tools, array. Kalau kita ubah ke tampilan 3D ya, nanti pastinya akan berbeda, jadi silakan nanti disesuaikan sendiri yang paling nyaman untuk Anda gunakan yang mana gitu ya. Modify array. Nah, kita gunakan array. Ini kita atur untuk row-nya. Ini kita bikin 9 ya, kita kasih 10 dulu. Kolomnya itu 1 aja. Lalu jaraknya sini, kolomnya ini tidak usah kita isi ya. Kita coba review dulu. Oke, review. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini bisa kita kopikan lagi yang ini ya, sama ini kita copy CP, lalu kita pindahkan ke samping sini. Enter. Nah, ini kita bisa lebarkan lagi. Kita lebarkan ya. Oke. Lalu ini kita naikkan. Ini 28 di 1 meter dikurangi 28 cm berarti kurang 72 ya. Kita tambahkan add 0,72 dengan sudut 90. Nah, ini nanti jadinya 1 meter.
Gini ya. Nah, ini yang nanti akan kita bikin jadi tangga ya. Kita ambil view dari sini misalkan. Nah, kemudian kita extrude ya satu persatu. Nah, kita extrude satu persatu. Extrude seperti ini. Kita pilih satu ya. Tingginya adalah 16 cm, 0,16. Nah, kemudian kita extrude lagi. Objek yang kedua, kita enter ya. Berarti 0,32 karena 2 kali ya. 2 kali. 32 ditambah 16 berarti 48. Extrude 0,48. 48 tambah 16 berarti 64 ya. Extrude 0,6. Extrude lagi 64 ditambah 16 berarti 80 ya. 0,8. Extrude lagi, berarti 80 tambah 16 96 ya. 0,9. Extrude lagi, yang ini kita naikkan 96 tambah 16 berarti 112. 1,12. Extrude lagi, yang ini ya 12 Hz 1,28. 28 tambah 16 berarti 1,44 ya. Yang ini juga sama, extrude kita bikin lebih tinggi ya, tentunya 144 ditambah 16 berarti 160. 1,60. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. 144 tambah 16 ya, benar ya. 160. 160 tambah 16 ya, kita ambil dari view yang sini. Nah, ini kita extrude juga. Lebih tinggi lagi. 16 berarti 1,76. Ini ya. Terus lagi, ini kita naikkan 1,92. 92 tambah 16 2,08. 08 2,14. 2,3. 2,46. 2,62. 2,74. 8 tambah 16 294 ya. 2,94. Ya.
nanti hasilnya kurang lebih seperti ini untuk apa namanya, tangganya ya. Nah, kalau diperhatikan untuk tangganya ini ya, untuk tangganya ini dia anak tangganya masih sendiri-sendiri ya, belum jadi satu. Jadi kita akan gabungkan dulu ya. Untuk setiap anak tangganya ini kita gabungkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan perintah union ya, union, enter. Nah, kita bisa seleksi untuk masing-masing anak tangganya biar nanti dia jadi satu ya, union, enter. Nah, ini jadi satu. Yang ini juga sama, kita union, enter, kita pilih satu-satu untuk anak tangganya, enter. Nah, ini sudah jadi satu. Kita bisa lihat dulu seperti ini. Ini tangganya. Oke. Kemudian kita potong ya, nanti kita lubangi untuk bagian ini dan bagian yang sebelah sini juga kita potong. Oke. Caranya gimana? Jadi caranya adalah kita bikin dulu untuk garis bantunya. Kita view-nya dari ini ya, wireframe dulu ya. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Kemudian kita bikin garis bantu, kita ambil dari left, dari samping, nanti tampilannya seperti ini. Ini aja ya, line ya, dari sini kita bikin aja 30 cm atau kita bikin 0,35 seperti ini. Oke. Kemudian yang atas juga sama, kita bikin sini ya. Dari sini turun dulu. H 0,6 ya. Kemudian lurus, kita ambil lurus 0,35. Nah, baru kita sambungkan nih. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian yang ini kita geser sana ya. L dulu, kita bikin garis bantu ke bawah yang 0,3. Oke, seperti ini. Baru kita hubungkan ya dengan yang sini. Oke, seperti ini aja. Ini kita hapus untuk yang tidak kita butuhkan. Garis bantunya kita hapus ya. Hapus. Oke. Lalu supaya kita bisa memotong ya, kita bisa tutup dulu sampai endpoint sini. Oke. Nah,
Kita bisa geser dulu untuk tangganya biar kita bisa lihat garis bantunya ya. Move dulu sedikit. Nah, ini adalah garis bantunya yang sudah kita buat. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai satu bentuk ya. Kita bisa gunakan region seperti ini ya. Kita seleksi garisnya. Oke, enter. Nah, nanti di komennya muncul one region created gitu ya. Jadi ini sudah membentuk satu bentuk sendiri, bukan garis. Lalu kita tempel seperti ini. Nah, ini kita bisa extrude ya. Ini kita extrude. Mungkin masih ingat untuk memotong yang 3D-nya itu kan kita menggunakan subtract ya. Semoga masih ingat semua. Nah, ini sudah. Kemudian kita satukan dulu aja ini dengan yang ini. Nah, kita union lagi. Lalu kita potong. Ini dan ini. Oke, lalu kita potong ya. Subtract. Pilih untuk yang dipotong dulu. Enter, baru objek yang memotong. Enter. Nah, nanti dia berlubang seperti ini. Bisa kita lihat ya, jadinya seperti ini ya tangganya. Lalu kita potong juga untuk yang satunya di sini. Kita potong, kita buat garis bantu. Kita ambil view right ya, sebelah kanan. Bikin garis bantunya L. Ini 30 ya tadi ya. Kita bikin di sini 30. 0,3. Oops. At 0,3 dengan sudut 270 ya. Sudutnya 2 sana. At 0,3 sudutnya adalah harusnya sudah bisa nih. Oke, baru kita sambungkan ke sini. Ya, ini ya. Lalu kita bikin lagi garisnya ke sini dan
sini, lalu kita sambung sini. Oke, sama seperti tadi, kita akan hapus yang tidak kita butuhkan, dan untuk tangganya kita geser sedikit ya, biar kita bisa lihat untuk apa namanya, garisnya yang nanti akan memotong. Ini bisa kita hapus, lalu kita region ya, region kita seleksi untuk garisnya, bentar, dan kita tempel ya, kita tempel di sini. Nah, kemudian kita extrude. Oke, ini kita enter dan kita extrude sepanjang ini ya, nah, tangganya ya, sampai sini. Oke, lalu kita subtract. Kita pilih anak tangga yang akan dipotong, enter, lalu yang akan memotong, klik enter. Nah, ini sudah jadi untuk tangganya. Nah, kita lihat seperti ini. Oke. Agak berat ya untuk AutoCAD-nya. Oke, intinya seperti itu. Jadi untuk membuat anak tangga kita tentukan dulu jumlah anak tangga, kemudian optret untret ya. Tuh, crash. Oke, kita tentukan dulu optret, untret, kemudian lebar dari tangganya kita tentukan sehingga kita bisa membuat tangganya nanti sesuai dengan perhitungan. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini mohon maaf untuk AutoCAD-nya agak berat ya, memang. Saya akan close dulu. Aduh, hilang bos. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan tangga. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, diulangi ya, karena tadi AutoCAD-nya nge-crash ya, jadi kalau suruh ngulangi lagi ya agak rumit gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan buat untuk si atap ya. Nah, atapnya kita bisa ngukur dari sini ya. Atapnya ini ukurannya adalah berapa nih? 4,9 ya, 4,9. Kemudian kita sesuaikan dengan ini ya. Ini berapa nih? Dari sini ya, coba dari sini sampai sini 11 ya, 11 meter, 4,9 kali 11. Jadi kita bikin untuk rectangle dulu, REC seperti ini, memanjang ya, ini ya, 4,9 kali
11. Koma. Ya. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk tingginya, ini tingginya adalah 2 ya. Rectangle yang sudah kita buat ini kita extrude terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ya, untuk pembuatan atap, seperti pembuatan atapnya ya, kita bikin dulu seperti ini. Ini rectangle-nya sesuai dengan ini ya, lebar dari rumahnya dan juga tinggi dari lebar dari atap. Kemudian dari rectangle ini kita bisa extrude ya, kita pilih ya rectangle ini, kita enter ya. Kemudian di sini kita ketikkan T untuk mengatur taper angle ya. T, enter. Nah, kita bikin untuk kemiringan dari atapnya, kita bikin 45 derajat ya. 45, kita enter. Kemudian tingginya kita extrude-nya tingginya 4 ya, 4 meter, jadi 2 kali dari tinggi atap. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil atap yang kita bikin menggunakan rectangle saja. Oke, saya akan coba ulangi lagi ya. Oke, seperti ini kita ambil atas. Nah, untuk kalau atap yang belok-belok gimana Pak? Ya, kita bisa bikin rectangle ya, misalkan lebar dari atapnya itu 6 ya, 6. Kemudian ini lebar dari rumahnya ya, 6 kali 8. Kemudian nanti di sampingnya ada ukuran 3 kali 3 ya, misalkan kita kasih rectangle 3 kali 3. Nah, rectangle kita bikin di sini dengan ukuran 3 kali 3. Nah, ini bisa kita move ya, seperti ini, kita tempel. Lalu di sini rectangle-nya kita extrude. Lalu kita masukkan taper angle ya, kita masukkan T, enter. Nah, kalau misalkan kita kemiringan dari atapnya jangan terlalu besar Pak, kita bikin kemiringannya 40 derajat aja, jadi nggak terlalu tinggi ya, atau 30 misalkan. Taper angle-nya 30. Kemudian tinggi dari extrude-nya saya bikin 4. Nah, nanti jadinya seperti ini karena ini taper angle-nya cuman 30 ya. Harusnya kalau pengen di ujungnya ini lebih runcing, kita harus extrude-nya jauh lebih tinggi lagi karena taper angle-nya lebih kecil gitu ya. Semakin kecil taper angle, extrude-nya tingginya harus semakin tinggi. Nah, kita coba bikin yang saya ambil dari sini aja ya. Extrude, objeknya kita pilih, enter, kemudian taper angle ya, T 30.
Kemudian kita bikin lebih tinggi, misalkan kita kasih 8, enter. Nah, nanti dia jauh lebih tinggi. Nah, semakin kecil untuk taper angle, nanti hasilnya atapnya akan semakin tinggi gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat taper angle-nya jauh lebih besar? Berarti untuk ketinggian extrude-nya tidak perlu terlalu besar ya, jadi lebih kecil. Misalkan taper angle kita kasih 60. Nah, otomatis untuk tinggi dari extrude-nya itu kita bisa kasih lebih kecil ya. Tadi taper angle 30, tingginya 8 baru bisa runcing ya. Kita bikin ini 3 tinggi extrude-nya. Nah, ini sudah jadi. Yang ini juga bisa kita bikin ya, extrude. Ini kita, karena dia lebih kecil ya ukurannya, jadi kita bikin aja taper angle 45 dengan ketinggian 4 misal. Nah, jadinya seperti ini dan ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa geser untuk ini. Nah, oke, ini bisa kita union. Hasilnya seperti ini. Ya, kita juga bisa bikin lagi, misalkan di atas ya. Kita bikin rectangle lagi. Di sini kita bikin panjang ya, 6 kali 12. Lalu kita bikin lagi rectangle dari sini ke sini. Ini kita bikin 6, 9 ya, kali 3. Kali minus 3. Nah, seperti ini. Ini kita extrude ya, sama seperti tadi sebenarnya. Untuk pembuatan atap itu kita cukup gunakan extrude saja. Kita pilih objeknya, enter. Kita tentukan untuk taper angle-nya T, misalkan 50. Kemudian tingginya kita bikin 4. Nah, sudah jadi. Kemudian yang ini juga kita extrude dengan taper angle yang lebih besar ya, misalkan 65. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah bangunan utama, kemudian ini tambahannya. Lalu kita gunakan union. Nah, ini bisa kita gabungkan. Ini sudah jadi sebuah atap. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tinggal kita pasang pada dinding 3 dimensinya. Oke, saya rasa seperti itu untuk pembuatan dari atap dan tangga ya.
Untuk membuat tangga kita cukup extrude dan subtract aja. Kemudian untuk pembuatan dari atap kita gunakan extrude dan juga kita tentukan taper angle-nya. Oke, saya rasa seperti itu untuk materi kita. Gambar teknik itu adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas UTS dan UAS nanti silakan bisa dikerjakan langsung ya. Pilihan ganda semua, tidak ada project. Jadi teori semua Anda bisa cari jawabannya di Google. Gampang ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk semester ini. Jangan lupa untuk memberikan review ya, supaya presensi Anda nanti tercatat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.